Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Farizi, NPM 2017051060 dari kelas B, Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Lampung Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 11 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Yang pertama adalah materi terkait Chomsky Normal Form atau bentuk normal Chomsky, yang mana merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks atau CFG. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan epsilon. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks CFG dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tata bahasa bebas konteks tersebut yang pertama tidak memiliki produksi useless, yang kedua tidak memiliki produksi unit, dan yang ketiga tidak memiliki produksi epsilon. Lalu yang materi yang berikutnya adalah pembentukan CNF. Adapun langkah-langkah untuk pembentukan bentuk normal Chomsky secara umum sebagai berikut. Yang pertama, biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Kemudian lakukan pergantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan lebih besar 1. Kemudian lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat lebih besar 2 simbol variabel. Penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Lalu yang terakhir, selama dilakukan penggantian, kemudian kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Kemudian materi yang berikutnya adalah konversi CFG ke CNF. CNF dapat dibuat dari CFG yang telah disederhanakan, yaitu eliminasi produksi epsilon, eliminasi produksi unit, dan eliminasi useless symbol. Pada CNF terdapat aturan. Pada ruas kanannya, yaitu hasil produksi, harus dalam bentuk satu terminal atau dua variabel. Contohnya adalah sebagai berikut: X menuju Y, Z kapital, Y menuju P, Z menuju Q. Untuk contohnya, berikut adalah contoh konversi CFG menjadi CNF. A menuju C kecil, A kapital, B kapital, or A kecil, B kecil. B kapital menuju A kecil, C kapital, B kecil, B kapital, C kapital. C kapital menuju B kecil, C kapital, A kecil. C kecil, A kapital, B kapital sama dengan C kecil diganti menjadi D. Lalu menjadi C kapital, A kapital, B kapital. Lalu A kapital, B kapital diganti menjadi E dan menjadi A kapital, E kapital. Kemudian C kecil, A kapital, B kapital menjadi A kapital, E kapital dengan tambahan produksi baru, yaitu D menuju ke C kecil dan E kapital menuju ke A kapital, B kapital. A kecil, B kecil sama dengan A kecil diganti menjadi F, kemudian B diganti menjadi G kapital, A kecil, B kecil menjadi F kapital, G kapital dengan tambahan produksi baru, yaitu F kapital menuju A kecil dan G kapital menuju dan G kapital menuju B kecil, A kecil, C kapital. Karena F kapital sama dengan A kecil, maka A kecil, C kapital menjadi F kapital, C kapital. B kecil, C kapital sama dengan, karena G menuju B, maka B kecil, C kapital menjadi G kapital, C kapital. Lalu hasilnya adalah sebagai berikut. Sini ada ABCF, karena A menuju A kapital, E kapital, or A kapital, G kapital. B kapital menuju F kapital, C kapital, B kecil, or B kapital, C kapital. C kapital menuju G kapital, C kapital, or A, D kapital menuju ke C, lalu E kapital menuju ke A kapital, B kapital, kemudian F kapital menuju ke A, dan G kapital menuju ke B. Bentuk normal form Gray Batch. Bentuk Gray Batch dalam CFG apabila production rules adalah sebagai berikut: A kapital B, A kapital, B kecil, C1, C2 sampai ke Cn. Untuk langkah konversi CFG ke GNF, yang pertama adalah melakukan pengecekan apakah CFG memiliki produksi unit atau produksi nol. Jika ada, kita hapus. Lalu yang kedua, cek apakah CFG sudah dalam bentuk CNF. Jika belum, maka kita konversikan ke dalam CNF. Langkah yang ketiga, ganti nama non terminal simbol ke beberapa A.
dan dengan urutan satu terkecil sampai ke terbesar. Untuk contohnya sebagai berikut. Konversi CFG berikut ke dalam bentuk GNF. Oke, tipe 2 S menuju ke kapital, D kapital, B kapital, C kapital menuju ke B kecil, atau S kapital, B kapital, C kapital menuju B kecil, A kapital menuju kecil. Lalu dijawab, gunakan step 1 dan step 2. Karena step 1 dan step 2 sudah memenuhi, maka kita lanjut ke step 3, di mana S diganti A1, C ganti A2, A diganti A3, B ganti dengan A4, hingga diperoleh sebagai berikut. Lalu langkah keempatnya, pastikan A ke I sama dengan menuju ke AJ, X di mana I lebih kecil dari J, dan tidak boleh I lebih besar sama dengan J. Ini kita lihat A4, B, or A1, A4. Lalu kita dapatkan di sini ada 4 di mana left recursion. Kemudian langkah kelimanya kita hapus left recursion tersebut, hingga kita dapatkan A4 menuju ke B kecil, B kecil, or B kecil, A3, A4, or A4, A4. Lalu Z menuju ke A4, A4, Z, A4, A4, hingga A4 menuju ke B, B kecil A3, A4, BZ, BA3, A4Z. Kemudian kita lanjutkan, kita dapatkan production rule yang baru, dimana yang pertama ini belum sesuai, lalu kita sesuaikan dengan gray batch. Lalu ketiga belum sesuai, lalu ada A2 menuju B, A3 menuju A, lalu kita sesuaikan dengan gray batch. Untuk materi berikutnya adalah pumping lemma atau disingkat CFL. Pumping lemma digunakan untuk membuktikan sebuah bahasa tidak bebas konteks, di mana syaratnya adalah jika A adalah CFL dan A memiliki pumping long atau bisa disingkat dengan P besar, di mana diambil sebuah string S di mana S mutlak lebih besar sama dengan P dibagi menjadi 5 bagian, S sama dengan U, V, X, Y, Z, yang harus memenuhi kondisi sebagai berikut. Z dalam A untuk I lebih dari sama dengan 0, di mana V lebih besar dari 0 dan V, X, Y lebih kecil sama dengan 0. Untuk contohnya, tunjukkan bahwa L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N lebih besar sama dengan 0, bukan CFL. Kita jawab, asumsikan pertama, kita asumsikan L adalah CFL. Karena CFL maka L memiliki pumping length atau V. Kemudian kita ambil string dan gantikan dengan pumping length S sama dengan A pangkat B, pangkat B, C, V. Lalu kita membagi S menjadi 5 bagian, S sama dengan U, V, X, Y, Z. Contohnya P sama dengan 4, jadi S sama dengan A pangkat 4, B pangkat 4, C pangkat 4, dimana case V dan Y hanya mengandung satu tipe simbol. Kemudian kita uji syarat pertama, U, V pangkat I, X, Y pangkat I, Z dalam bentuk A untuk I sama dengan 0, bisa I sama dengan 2, maka kita dapatkan berikut. Mungkin sekian penjelasan saya terkait tugas 11. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.